keberatan warga Silandit, warga di sini, kenapa pemakaman ini tidak Warga protes pemakaman jenazah pasien COVID-19 menemukan APD berserakan di sekitar makam. Sejumlah warga desa Silandit dan Aik Bayur, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padang Sidimpuan, Selatan Kota Padang Sidimpuan, menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19. Selain dekat permukiman tempat tinggal, di areal ini banyak berserakan APD yang dikhawatirkan kluster baru corona. Irfan Harap, 47 tahun, mengatakan sebelumnya warga tidak tahu jika di tempat mereka merupakan areal kawasan pemakaman COVID-19. Mereka tahu setelah salah seorang pasien COVID-19 SP 47 tahun asal Lampung meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan dimakamkan. Warga di dua pemerintahan keberatan penguburan COVID, terutama kami memikirkan anak sekolah, permukiman dekat ke situ. Jadi pada pemerintah setempat mohon tidak lanjutnya jangan dilaksanakan lagi penguburannya. Itu bang, persoalan APD yang tertinggal bang gimana menurut warga? Ya, menurut warga terutama orang yang awam was-was, mereka takut penularan. Tapi itu kelalaian itu mereka bilang katakan itu COVID. Kenapa sampai begituan? Dicecerkan di tengah jalan, termasuk terus sarung tangan, baju, masker dan baju untuk penguburannya ditinggalkan di lokasi penguburan. Itu bang, lokasinya sering nggak bang dijumpai didatangi masyarakat atau anak-anak bang? Waktu penguburan tidak diberi masyarakat untuk naik ke atas. Pada saat penguburan ada terjadi 3 kali, masyarakat tidak diperbolehkan untuk melihat penguburan COVID itu. Tapi hari ini boleh bang ya, anak-anak atau masyarakat ke atas? Kalau begitu, saya rasa masyarakat pun tidak mau naik ke atas karena terutama kami sudah mendengar cerita ada alat-alat COVID yang tinggal. Ya. Masyarakat kan was-was. Maksudnya janganlah sampai pemerintah bertindak demikian, lalai dengan tugasnya kan. Jadi masyarakat minta pertanggungjawaban bagaimana itu. Itu bang, dengar-dengar ada keluarga atau anak abang yang sekolah di sini bang dekat lokasi pemakaman? Ada, anak saya ada 2, makanya saya keberatan. 2 anak saya sekolah di situ. Nah, jadi saya sebagai orang tuanya keberatan cara pelaksanaan penguburan COVID di situ. Minta tolong kepada Pak Wali supaya COVID-nya sebenarnya kalau bisa jangan penguburan. Itu permohonan masyarakat di 2 kubu, Kelurahan Silandit sama Aik Bayur. Baik, Pak Sabar. Itu bang, satu lagi, sejauh ini warga apakah pernah diberitahu bakalan kalau ada pemakaman, akan ada pemakaman seperti biar jangan mendekat seperti itu? Sepengetahuan saya tidak ada sosialisasi kepada masyarakat penguburan COVID yang terjadi sudah 3 kali penguburan, tidak ada pemberitahuan ke masyarakat. Jadi masyarakat sama sekali tidak tahu. Dari pihak gugus tugas dan kelurahan bang? Iya. Apakah sebelumnya bang ada sosialisasi sama masyarakat Tidak ada. tentang lokasi pemakaman ini? Tidak ada sosialisasi. Hanya Sepengetahuan saya tidak ada sosialisasi. Saat itulah kami kaget dan terkejut, ternyata di sini jadikan areal pemakaman pasien COVID. Begitu kami tahu, ya semakin takut apalagi jarak dekat dengan permukiman warga sekitar. Protes keras ini juga disampaikan puluhan warga dengan membuat surat pernyataan. Kami masyarakat Kelurahan Silandit dan Aik Bayur, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa dengan adanya pasien suspek yang meninggal dan dimakamkan di perkuburan khusus COVID-19 Kota Padang Sidimpuan, hal tersebut mengakibatkan warga khawatir menular karena lokasi pemakaman khusus COVID-19 terlalu dekat dengan permukiman warga dan sekolah.
Limbah APD berserakan di TPU, sementara warga desa Silandit dan Aik Bayur, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan kembali dibuat resah dengan ditemukannya limbah alat pelindung diri APD bekas pemakaman COVID-19 seperti sarung tangan, masker, dan tali yang berserakan di tempat pemakaman umum TPU tersebut. Warga pun khawatir dan merasa tidak nyaman karena banyak ditemukan APD petugas medis yang melakukan pemulasaran jenazah di lokasi tersebut. Salah satu warga, Sulaiman Lubis, mengaku kurang nyaman dengan kondisi tersebut, apalagi dekat TPU COVID itu ada sekolah. Dirinya berharap agar gugus tugas COVID-19 Kota Padang Sidimpuan untuk membersihkan limbah APD yang berserakan di sekitar makam tersebut. Sementara pendiri Yayasan Burangir Timbul P. Simanung Khalid membenarkan beberapa APD diduga milik petugas yang memakamkan terduga pasien suspek COVID-19 yang meninggal belum lama ini. Sudah dicek kebenaran informasi dari warga di sana dan benar ketika melihat cek secara langsung bersama warga di sana banyak bekas APD yang berserakan dibiarkan begitu saja oleh petugas. Pasalnya lanjut timbul kawasan itu juga masih dekat dengan permukiman penduduk karena kawasan TPU itu juga diduga lokasi bermain oleh anak-anak sekitar. Adapun alat pelindung diri APD yang berserakan itu seperti masker, sarung tangan, dan tali tampak berserakan di tempat pemakaman tersebut. Timbul juga mengatakan bahwa penyebaran limbah medis ini memang penting untuk diwaspadai. Pasalnya menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, limbah medis berupa APD seperti hazmat atau masker sekali pakai dapat mengandung cairan tubuh seperti darah ataupun kontaminan lainnya. Hal ini tentu sangat berbahaya jika limbah medis tersebut mengkontaminasi makanan ataupun air yang akan dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain, Timbul mengatakan warga yang ingin berziarah ke TPU tersebut merasa sangat khawatir dan tidak nyaman karena takut akan penyebaran penyakit mematikan tersebut. Seharusnya nggak dibuang sembarangan seperti ini, mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Seharusnya pemerintah Kota Padang Sidimpuan harus mematuhi protokol kesehatan, demikian kata pendiri Yayasan Burangir ini. Timbul menghimbau kepada para tenaga medis ataupun petugas serta masyarakat yang ikut dalam prosesi pemakaman jenazah agar tetap mematuhi protokol COVID-19 agar meningkatkan kesadaran diri untuk tidak membuang limbah APD di sekitar area makam. Timbul juga mengatakan harus sadar diri, jangan sembarangan begitu, karena pemerintah selalu membuat anjuran agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan, toh petugasnya sendiri tidak mematuhi protokol yang dibuat pemerintah. Gimana ini pemerintah Kota Padang Sidimpuan? Warga disuruh mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tapi petugasnya saja tidak mematuhi protokol kesehatan. Warga Padang Sidimpuan, hari ini kita berada di pemakaman Pemko Padang Sidimpuan, tepatnya di Silandit. Yang pemakamannya ada di sebelah bawah, sebelah kiri. Itu sebelah kiri pemakamannya. Disinilah yang kemarin yang dimakamkan, yang katanya suspek. Ada beberapa kejanggalan. Pertama, kalaulah itu merupakan protokol COVID, penanganan COVID, kenapa seluruh APD ditinggalkan begitu saja? Salah satu contohnya ada masker. Nah, ini masker yang ada di sini sudah ditinggalkan. Yang ditinggalkan keberatan warga Silandit, warga di sini, kenapa pemakaman ini tidak sesuai dengan protokol. Di antaranya masker yang ditinggalkan begitu saja. Ini salah satu contohnya. Yang kedua, masker yang kedua ini masker yang kedua. Nah, dugaan kami ini masker digunakan oleh petugas pemakaman. Karena di bawah ada 3 makam yang diduga suspek. Itu untuk yang kedua. Selanjutnya ini kan. Ya, selain masker juga di tempat ini ditemukan ini sarung tangan biasa digunakan dalam pencegahan COVID. Ini bukan kondom ya, sarung tangan. Kalau kondom tak mungkin sebesar ini, tapi sarung tangan iya. Nah, ini
sarung tangan di pemakaman Pemko Padang Simpuan yang kemarin ada 3 yang diduga suspek COVID-19. Nah, ini salah satunya. Selanjutnya sen anak. Sen anak yang kurang. Anak. Halo. Tapi belian anak. Dia pada Halo bang. Ini juga sarung tangan. Sarung tangan yang kami duga ini dibuang begitu saja. Bulan paling murah jadi Dibuang begitu saja di pemakaman. Yang kemarin yang 3 orang diduga suspek itu. nanti kan Ini kan pasangannya. dan ini lagi ada puluhan Oh, sarung tangan. pasak. Ada puluhan sarung tangan Oh, bisa tercecer begitu saja di pemakaman ini. Sedangkan pemakaman ini digunakan untuk pemakaman salah satu ketiga Itu dia pasak. yang meninggal kemarin diduga COVID-19. Nih, Oh, teh yang gua aneh. Oh, ada warna. nah. Jadi juga masih banyak. Oh, lo maksud buka kabel naik. Ada masalah. Betul. Masih banyak sarung tangan yang ditemukan. Oh, lo maksud betul ini dia minum yang aneh kabel nih. Harus lembab sudah pemakaman ini. Iya, kita akan ke bawah ke tempat pemakaman. Aduh, oke, ready. Kami dari Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir merasa sangat kecewa dan prihatin melihat kondisi lokasi pemakaman yang diduga adalah pemakaman untuk korban atau istilah sekarang disebut dengan suspek COVID-19 untuk Kota Padang Simpuan. Kenapa kami mengecewakan dan sangat prihatin? Karena kami lihat yang pertama adalah sepanjang yang kami ketahui bahwa prosedur pemakaman untuk suspek COVID itu ada protokol tersendiri, sehingga itu menggunakan APD dan perlengkapan lainnya untuk mencegah penyebaran kepada masyarakat sekitar atau warga sekitar. Nah, ini kita masuk ke pemakaman ini kami lihat tidak ada larangan pertama. Kemudian status lahan ini sebenarnya ini lahan siapa, sehingga ini kalau sudah untuk wilayah untuk pemakaman suspek COVID sebenarnya tidak boleh lagi ada orang berlalu lintas di sini. Nah, karena kita tahu bahwa yang namanya virus COVID itu jika masih bisa menyebar dan bisa bertahan di jasad mayat beberapa hari. Nah, anehnya di tempat ini saya lihat banyak APD yang berserakan tidak beraturan. Ini kan serasa menggelikan. Masa di pemakaman kita menggunakan protokol COVID, tetapi sesudah keluar dari pemakaman malah tidak ada protokol yang saya lihat sini, malah sembarangan. Ini malah lebih berbahaya lagi. Jauh lebih berbahaya menurut saya jenazah atau jasad yang sudah dikuburkan, lebih berbahaya lagi APD yang berserakan ini. Nah, ini bisa kemana-mana. Saya lihat masih udah ada yang sangkut di pohon dan ini bisa terbang kemana-mana. Dan kami dari Lembaga Perlindungan Anak Perempuan melihat ini sudah ada anak-anak yang main jalan ke sini. Dan ini kan barang-barang APD ini seperti sarung tangan ini adalah barang-barang menarik untuk anak-anak untuk dilihat, untuk dimain-mainkan. Dan ini nggak boleh sebenarnya. Ini sangat berbahaya karena di sini ada masyarakat, adalah hunian masyarakat. Ada anak-anak di sini. Nah, ini harus ada, saya pikir harus ada tindakan yang jelas dari gugus tugas Kota Padang Simpuan yang menangani hal ini supaya benar-benar prosedur itu tidak hanya sebatas seremoni saja, tetapi mulai dari awal sampai pada akhirnya pemakaman itu benar-benar, bahkan pemakaman itu harus diisolir dari masyarakat. Saya tidak tahu apakah ini adalah milik Pemko atau sudah dibebaskan menjadi milik Pemko atau milik siapa. Tapi yang jelas kalau ini menjadi pemakaman khusus untuk suspek COVID-19, ini harus dibebaskan, tidak boleh sama sekali dimasuki oleh masyarakat sekitar kecuali seizin gugus tugas. Saya pikir itu yang paling penting. Jadi ini ada APD berserakan, ini cenderung kalau anak-anak melihat ini apalagi di bawah di balita, dia tidak pernah melihat ini di rumahnya. Ini barang-barang yang menarik.
Dan di tangan, di glove seperti ini bisa bertahan. Sangat mengecewakan ini semua, ini bisa berserakan seperti ini. Dan saya pikir tidak hanya pada protokol COVID, standar kesehatan kita juga benar-benar harus memikirkan ini. Standarisasi kesehatan, ada standarisasi pelayanan kesehatan yang tidak memperbolehkan untuk dibuang alat-alat seperti ini. Kita kan di rumah sakit umum punya insenator, tempat pembakaran alat-alat kesehatan, bekas alat-alat kesehatan seperti alat suntik dan lain sebagainya. Itu kan bisa dikumpul kemudian dibakar di sana. Desakan untuk pemerintah, Bang. Harus ada tindakan untuk ini, untuk pencegahan selanjutnya. Jangan kita cuma slogan-slogan aja kita untuk benar-benar untuk mencegah penyebaran COVID-19, tapi nyatanya faktanya di lapangan kita nggak serius. Ini salah satu bukti bahwa pemerintah sebenarnya tidak serius dalam menangani ini. Tidak ada keseriusan. Masa ini bisa berkali begini? Terkait masker Bang yang ditemukan. Iya, itu tadi tuh, itu masker, kemudian ada tali, saya lihat tali menurunkan jenazah, kemudian ada glove, sarung tangan, itu berserakan. Itu jangankan di masa pandemi COVID, di masa normal saja ini nggak boleh dilakukan seperti ini. Rumah sakit, praktek dokter semua kan itu buang sampah, ini sampah kesehatan namanya, sampah ke sini pada tempatnya. Nah ini kan kalau jadi main-mainan anak-anak gimana? Ini nggak boleh, harus dibuatkan ketegasan. Ada standarisasi yang sudah diatur pemerintah kok ini, dan saya yakin pemerintah paham itu. Kalau pemerintah nggak paham itu, ya berarti pemerintah yang salah. Jaraknya Bang ke perumahan warga yang di bawah. Sebenarnya bukan jarak itu yang paling penting. Saya pikir pertama adalah kalau sudah dia pemakaman, tidak boleh orang mengakses, tidak boleh orang masuk keluar dengan mudah ke tempat itu. Artinya harus ada izin. Tidak menjadi tempat keluar masuk orang-orang yang tidak dikenal atau orang-orang masyarakat lah yang sekitarnya. Tidak bisa. Itu sama dengan di Simalingkar juga. Sedangkan orang mengambil gambar aja tidak boleh. Ada prosedurnya. Nah mungkin nggak tahu kita pemerintah apakah masyarakat masih boleh di sini atau kepemilikannya mungkin bukan pemerintah. Nah ini harus dijelaskan dulu. Kalau memang ini untuk suspek COVID-19, ya pemakaman itu harus benar-benar terisolir dari masyarakat, terpencil. Dan kalau memang dibutuhkan dana untuk membebaskan itu dari masyarakat, ya pemerintah harus mengeluarkan dana untuk itu. Kan dana untuk refocusing COVID-19 itu cukup besar. Salah satunya itu. Kalaupun dia di dekat masyarakat, pertama masyarakat harus, saya pikir pertama adalah masyarakat harus setuju. Kemudian kepemilikannya jelas dan tidak boleh orang keluar masuk dengan gampang sini, apalagi anak-anak. Harus ada penjagaan khusus gitu. Itu Bang warga yang keberatan Bang, keberadaan pemakaman COVID ini Bang. Setiap keluhan warganya pemerintah wajib merespon. Itu guna pemerintah. Pemerintah harus hadir di saraf setiap keluhan masyarakat. Pemerintah itu adalah abdi masyarakat. Kok sudah masyarakat misalnya benar-benar sudah mengeluh berkali-kali, masa pemerintah tidak mau peduli? Aneh kita kalau kita mengatakan diri peduli kepada masyarakat untuk mencegah COVID-19, tapi nyatanya keluhan-keluhan masyarakat juga yang terancam tidak nyaman dengan keadaan ini juga tidak ditanggapi. Saya pikir ini sesuatu yang konyol. Ya. Kenapa pemerintah tidak menanggapi? Harus setiap keluhan masyarakat pemerintah harus merespon itu dan memberikan jalan keluar untuk itu. Dan wajar-wajar saja kalau masyarakat itu keberatan dengan itu, karena masyarakat sekarang sudah cerdas. Masyarakat tahu kalau seseorang itu terkena suspek COVID-19, itu virus kalau benar-benar yang jenazah itu benar-benar meninggal karena COVID-19, itu virusnya bisa 9 hari di dalam jenazah. Itu bukan saya yang bilang, itu organisasi kesehatan dunia yang mengatakan itu bisa bertahan 9 hari di dalam jasad. Jadi wajar saja masyarakat merasa takut dan segalanya. Nah untuk itu harus diberikan sosialisasi kepada masyarakat.
pemahaman kepada masyarakat, dan saya itu proteksi ke tempat ini yang paling tinggi, khususnya kepada anak-anak. Kalau yang dewasa mungkin sudah paham lah tempat ini nggak boleh dia. Tapi bagi anak-anak di sini, mereka nggak menganggap ini pemakaman. Mereka jangan-jangan menganggap ini tempat bermain.